Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang pengelompokan peserta didik. Kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama dari Mbak Saudari Nilna Muna, dan yang kedua dari saya sendiri, Saudara Lugi Lamprayoga, dan yang ketiga dari Saudari Mbak Afifah Zahra. Marilah kita simak atau menonton video dari kelompok 6 mengenai tema pengelompokan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelompokan peserta didik. Menurut Imron, pengelompokan atau grouping adalah penggolongan peserta didik berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Karakteristik demikian perlu digolongkan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya kondisi yang sama ini bisa memudahkan pemberian layanan yang sama. Oleh karena itu, pengelompokan ini lazim juga dikenal dengan istilah pengklasifikasian atau classification. Selanjutnya adalah tujuan pengelompokan peserta didik. Tujuan dari adanya pengelompokan atau grouping adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar dan tertib sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengelompokan peserta didik. Fungsi pengelompokan peserta didik itu dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi integrasi dan fungsi perbedaan. Apa itu fungsi integrasi? Fungsi integrasi yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan peserta didik, yaitu pengelompokan ini berdasarkan jenis, kelamin, umur, dan sebagainya. Dan selanjutnya fungsi perbedaan. Fungsi perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, peserta, minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya, dan pola pikirnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang dasar pengelompokan peserta didik. Menurut Idiat Swetopo dalam Imron, mengungkapkan 4 dasar pengelompokan peserta didik, yaitu friendship grouping, achievement grouping, aptitude grouping, dan attention or interest grouping, dan intelligence grouping. Yang pertama, friendship grouping adalah pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Yang kedua, achievement grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas prestasi peserta didik. Dan yang ketiga, aptitude grouping, yaitu pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat. Dan yang keempat, attention or interest grouping adalah pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik. Dan intelligence grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau integrasi. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik pengelompokan peserta didik. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. 1. Kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Yang kedua, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswa. Yang kedua, berdasarkan kegiatan. 1. Pada saat proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Yang kedua, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Dan yang ketiga, dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berdasarkan sosial emosional. 1. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu siswa
atau membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Yang kedua, kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Selanjutnya, jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada minat peserta didik seperti minat pada pokok bahasan, kegiatan, topik, atau tema tertentu. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus atau special need grouping, yaitu pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan beregu atau team grouping, yaitu suatu kelompok yang terbentuk karena 2 atau lebih peserta didik yang ingin bekerja dan belajar secara bersama memecahkan masalah-masalah khusus. Yang keempat, pengelompokan tutorial atau tutorial grouping, yaitu suatu pengelompokan di mana peserta didik bersama-sama dengan guru merencanakan kegiatan kelompoknya. Yang kelima, pengelompokan penelitian atau research grouping, yaitu suatu pengelompokan di mana 2 atau lebih peserta didik menggarap suatu topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas. Yang keenam, pengelompokan kelas utuh atau full class grouping, yaitu suatu pengelompokan di mana peserta didik secara bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni. Dan yang ketujuh, pengelompokan kombinasi atau combined class grouping, yaitu suatu pengelompokan di mana 2 atau lebih kelas yang dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran film, slide TV, dan media audiovisual lainnya. Sekian, terima kasih.